Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilal Hababi dengan nomor NPM 230810102699. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya untuk membuat matriks penjumlahan, perkalian dan pengurangan dalam bahasa C++. Oke, pertama kita di sini memerlukan aplikasi. Saya menggunakan aplikasi Dev C++. Di sini pertama kita di line 1 include stream itu berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi input, output dan lain-lain. Dan di sini ada include on io.h itu berfungsi untuk dalam C++ itu untuk sebuah perhitungan ya untuk penjumlahan, perkalian dan pengurangan lebih tepatnya, untuk lebih mempermudah membacanya gitu. Dan di sini ada defini A3 itu maksudnya apa? Di sini mendefinisikan variabel A itu nilainya adalah 3 dan tidak dapat dirubah. Di sini A itu 3. Oke, langsung ke sini ada in atau biar baca integer. Ini ada variabel A. Yang ini ya, yang A besar itu variabel. Yang di dalamnya ini A kecil itu array. Itu yang bernilai 3 itu maksudnya nanti kita akan membuat matriks yang ordo 3 atau matriks 3 kali 3. Sini yang A ini, variabel A ini untuk menampilkan matriks A, dan variabel B ini untuk menampilkan matriks B. Sedangkan yang C ini, variabel C, untuk menampilkan hasil dari penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Sedangkan variabel D ini untuk menampilkan hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Sedangkan variabel E ini untuk menampilkan hasil pengurangan antara matriks A dan matriks B. Dan di sini ada variabel I dan variabel J, dan di sini variabel ini berfungsi untuk sebuah looping untuk baris kalau di sini di codingannya. Dan yang J ini adalah untuk loopingan kolom. Baik, lanjut. Di sini ada program di line 11 ada bertuliskan cout NL, masukkan matriks A NL. Nah, itu apa sih? Ya, di sini tuh cout itu untuk output yang akan ditampilkan yang akan kita perintahkan, perintah untuk sebuah tampilan. Nah, di sini coba saya run ya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada cout kan untuk menampilkan masukkan matriks A. Nah, ini. Nah, sebelumnya itu kan ada N terus NL. Nah, itu sebuah spasi. Di atasnya ini kan ada yang kosong itu. Nah, itu ada perintah dari NL. Terus ada matriks A. Terus di bawahnya ini ada sebuah looping di mana yang dapat dibaca itu seperti ini. In tipe data integer variabel I sama dengan 0. Terus titik koma I, apakah I kurang dari A. Nah, di sini kan tadi kita ketahui A itu berjumlah 3 ya. Dengan
di sini I itu variabel I itu masih kosong atau 0, belum ada isinya. Dapat dilihat di sini. Sebentar. Nah, di sini. Ini kan masih 0, apakah sama dengan apakah kurang dari A, koma I plus plus. Jika iya, maka I tambah 1. Maksudnya I plus plus itu seperti itu. Lalu di sini kalau iya, maka akan melanjutkan loopingan lagi for integer. Tipe data integer variabel J sama dengan 0. J sama dengan apakah kurang dari A, yang dapat kita lihat tadi itu A-nya adalah 3, maka J plus plus atau J tambah 1. Jika iya, maka J output atau tampilkan masukkan matriks baris ke variabel I plus 1. Itu maksudnya kan tadi kan I-nya kan kosong ya. Nah, di sini karena loopingan pertama I-nya jadi 1. Masukkan kolom ke J, variabel J tambah 1 lah. Tadi di loopingan sebelumnya itu variabel J-nya juga 0 dan ditambah 1 J plus plusnya itu. Nah, terus kita masukkan aja itu, maksudnya kita masukkan baris 1 kolom ke 1. Lalu kita kasih nilai 2. Terus lanjut ke baris 1 kolom 2. Nah, kenapa kok kolom 2? Soalnya di sini dapat kita lihat itu loopingannya mulai dari sini, dari J-nya ini. J kan tadi kan untuk kolom ya. Terus langsung kita inputkan baris ke 1 kolom ke 2. Misal kita akan inputkan 3. Terus yang baris 1 kolom ke 3 kita inputkan 5. Terus baris kedua, nah sini udah masuk ke baris kedua ya, karena karena variabel J udah memenuhi syarat. Atau memenuhi syarat itu maksudnya kan variabel J kan apakah lebih besar daripada, apakah kurang dari A. Iya, jadi langsung masuk ke atas pindah. Jadi ininya nambah, mengulangi looping yang awal tadi yang di atas. Jadi baris kedua dan kolom ke 1 ulang dari awal yang J-nya ini. Kita inputkan baris kedua kolom ke 1 itu nilai 2. Terus berikutnya ada misalnya kita masukkan 5 lagi. Nah, terus ini lanjutkan ke loopingan yang dari atas lagi. Kolom ketiga, karena di sini sudah memenuhi syarat 3. Kita lanjut ke 3. Baris ketiga kolom ke 1. Kita masukkan 3. Misalnya 2, misalnya terus 1 gitu. Nah, oke, sudah. Nah, di sini kita langsung disuruh menginputkan matriks B. Nah, sesuai di programnya ini. Karena di dalam programnya ini langsung melakukan cout and len, masukkan matriks B. Ya kurang lebih sama yang matriks A ini. Ya, sama perintahnya. Bisa lihat sendiri sama. Nah, ini saya akan menginputkan, terserah ya, nilai baris ke 1 kolom 1 nya 3, baris 1 kolom kedua 5, baris 1 kolom ketiga 1,
baris kedua kolom 1 2, baris 1 baris 2 kolom 2 2, baris 2 kolom 3 1, baris ketiga kolom 1 4. Maaf, keyboardnya agak bermasalah. Oke, lanjut baris ketiga kolom kedua 3, baris ketiga kolom ketiga 1. Oke, selesai. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah outputan ya di sini. Tampilan matriks A dan matriks B-nya di sini terlihat. Nah, programnya di mana? Programnya ada di sini. Ada di, sebentar, ini saya minimi saja. Nah, ada di sini. Cout. Karena tadi sudah melakukan sebuah perulangan di matriks B, semua sudah memenuhi syarat, langsung lanjut ke perintah berikutnya, yaitu cout line ini, yang outputnya itu tadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan ada garis ya, garis ini sama kayak di sini di programnya itu seperti ini. Nah, ini menampilkan matriks B. Ini matriks A sama sih for looping, untuk looping ya, for I sama dengan 0, maka I kurang dari sama dengan A, hanya tadi bernilaikan 3, I nya dengan 0 ya. Lalu jika iya lakukan I plus. Sini langsung sama perulangannya tadi, bedanya di sini langsung grid out ya, outputnya itu variabel A. Seperti yang saya jelaskan tadi, variabel A itu untuk menampilkan matriks A. Matriks A nya itu gimana? Matriks A nya itu ini. Nah, yang ini matriks A, dan yang bawahnya juga sama, programnya juga sama yang di atas, tampilkan matriks B, dan bedanya di sini cout-nya yaitu variabel B. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, variabel B itu untuk menampilkan matriks B. Nah, yang ini matriks B, bisa kalian lihat sendiri, sama ya seperti yang saya inputkan tadi, sesuai yang saya inputkan tadi. Sini ada 2 kolom 1 baris ke 1, ini 2. Nah, ya kurang lebih gitulah. Oke, lanjut ke program penjumlahannya. Nah, di sini cout line hasil penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Line ini spasi. Oh, ya benar. Lanjut for untuk looping sama seperti yang saya jelaskan tadi, I sama 0, I kan I nya itu 0, apakah I kurang dari A, karena A nya 3, maka ya, lalu I plus. Lanjut, jika iya, dia melanjutkan perulangan lagi, yaitu yang bertuliskan perintah C dengan 0, C apakah kurang dari A, jika iya, C plus, C tambah 1. Nah, karena iya di sini, nah seperti yang jelaskan tadi, C itu kan untuk
menampilkan output dan hasil penjumlahan tadi ya. Variabel C sama dengan A tambah B. Dan ini ada I sama apa ya ini namanya, array I sama array C. Itu sesuai sama urutannya. Misal baris 1 kolom 1 ditambah baris 2 kolom 2 ditambah baris 3 kolom 3 dari matriks A dan matriks B. Ya apa ya, misal gini aja, gini lanjut ke sininya. Nah ini tuh matriks ya yang penjumlahan. Hasil penjumlahannya tadi kan 2 tambah 3 5. Karena di sini itu yang membacanya variabel A array I C tambah variabel B array I dan C. Maksudnya baris dan kolom tambah baris dan kolom matriks B. Lalu C out itu untuk outputnya, karena ini cuma perintah untuk melakukan penghitungan, dan yang ini untuk output. Dan hasilnya mohon maaf, bukan ini hasilnya di sini. Nah ini sama ya, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 5 tambah 1 6, ya dan seterusnya gitu. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Arya Pradana dengan NPM 230810101067 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Baik, di sini kita akan masukkan program code N, terus tulis hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B, N, dan N. Pesan ini dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa hasil berikutnya adalah hasil perkalian dari matriks A dan B. Terus selanjutnya ini for integer I sama dengan I dan for integer J. Nah, ini dilakukan perulangan 2 kali menggunakan variabel I dan J untuk mengiterasi baris dan kolom matriks hasil. Selanjutnya, dalam perulangan terluar, setiap elemen matriks I dan J diinisialisasikan dengan 0. Inisialisasi ke 0 sebelum terakumulasi. Nah, terus selanjutnya setiap elemen D, I, dan J dihitung dengan mengakumulasi hasil perkalian elemen-elemen matriks A dan B. Sini sesuai dengan perkalian matriks. Kita membuat program D, I, J sama dengan ini matriks A kali matriks B. Ya, terus yang terakhir di sini setiap elemen hasil ditampilkan ke layar menggunakan kode. Terus akhir dengan tutup kurung. Selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Sini sama seperti tadi, kita masukkan kode N, terus hasil pengurangan dari matriks A dan B. Terus sini sama seperti tadi, for integer I dan for integer J. Sama seperti tadi, dilakukan perulangan 2 kali menggunakan variabel I dan J untuk mengiterasi baris dan kolom matriks hasil. Nah, selanjutnya setiap elemen matriks E dan J dihitung
dengan mengurangkan elemen matriks A dan B yang memiliki indeks yang sama. Bisa kita lihat di sini, yaitu E sama dengan matriks A dikurangi B. Nah, terus selanjutnya setiap elemen hasil ditampilkan ke layar sama seperti tadi menggunakan quote. Terus kurung tutup. Terus di sini catch. Nah, ini catch ini digunakan untuk menahan jendela konsol agar tetap terbuka, sehingga pengguna dapat melihat hasil operasi sebelum menutupinya. Catch. Terus program tes yang terakhir ini return O. Program ini mengembalikan nilai O, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Baik, sekarang kita masuk. Nah, ini tadi hasilnya jika kita mengerti programnya tadi. Sini hasil perkalian matriks A dan B. Ini hasilnya yaitu 32, 32, 17 dan seterusnya. Ini didapat dari kita menginputkan. Nah, ini menginputkan matriks A dan B. Sini kolom 1 matriks baris. Sini kita menginputkannya. Kita bisa menginputkan angka-angka matriks A dan matriks B. Terus nanti akan tampil hasilnya. Sini hasil perkalian matriks A dan B. Begitu pula dengan pengurangan matriks. Di sini akan tampil atau muncul hasil pengurangan matriks A dan B. Bisa dilihat sendiri. Kita bisa melihat di sini untuk hasilnya. Jadi tadi jika kita mengerti program yang tadi, kita selanjutnya akan disuruh untuk menginputkan angka-angka matriks A dan matriks B. Terus nanti akan muncul hasil penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Dan itu sekian video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.